Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan setting router agar bisa diakses dari jarak jauh. Cara pengaksesannya bisa menggunakan telnet dan juga bisa menggunakan SSH. Nah, saat ini nanti kita akan coba melakukan eh, settingan dengan rangkaian jaringan dengan menggunakan satu buah router dan tiga buah komputer. Baik, untuk pertama teman-teman nanti siapkan satu buah router diambil dari bawah ini ya. Kita gunakan saja router PT atau PT router ini ya. Yang kemudian nanti kita akan setting di sini dan bisa dikoneksikan ke beberapa device. Yang kemudian saya tambahkan satu buah switch, kita ambil switch dari sini ya. Kemudian kita ambil yang PT switch. Selanjutnya kita ambil device di sini dari end device ya. Kita ambil menggunakan PC, satu buah PC. Boleh laptop juga boleh, seperti ini juga boleh. PC lagi juga boleh. Artinya sebenarnya ini bebas ya, mau pakai PC atau laptop silahkan. Selanjutnya kita akan koneksikan ini menggunakan kabel strike ya, seperti halnya kabel yang sudah dipelajari kemarin ya. Kita gunakan kabel strike. Kita koneksikan di konektor fast Ethernet 00 ya. Saat ini ikutin aja dulu panduan dari saya. Nanti kalau udah jago teman-teman bisa menggunakan konektor fast Ethernet yang lain ya. Kita pasang di fast Ethernet 00. Kemudian kita sambungkan ke switch. Ini bebas saja sih, mau dipasang di fast Ethernet nomor berapa aja enggak masalah. Kita konekkan semuanya ya. Ini fast Ethernetnya. Oke. Iya, seperti ini. Nah, ini sudah menjadi sebuah rangkaian di mana saat ini si router ini ya, router PT-nya ini berada terkoneksi ya pada kabel strike ya pada konektor FA00 ya. Dan di sini kita bisa melihat mereka terkoneksi menggunakan pin fast Ethernet yang mana. Untuk sementara ini untuk di switch ini tidak perlu difikirkan ya, karena memang tidak dilakukan namanya manageable ya di switchnya ini. Maka yang pertama kita akan lakukan konfigurasi adalah pada bagian routernya ini. Kita akan melakukan beberapa konfigurasi dasar dari router ya, yang dimana ini merupakan router yang dari Cisco yang bisa kita gunakan untuk simulasi di sini ya pada paket tracer. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Jadi kita tinggal klik aja di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan fisikalnya yaitu tampilan fisiknya jika Anda menggunakan router Cisco itu seperti apa. Ini tadi ya port-port yang disediakan termasuk port fast Ethernet tadi ya. Dan juga di sini bisa dihidupkan atau dimatikan. Kita langsung aja ke CLI di sini ya, command line interface yang sudah disediakan, di mana router Cisco ini dia menggunakan iOS ya. Jadi iOS itu sebenarnya setahu saya awalnya dulu malah digunakan oleh Cisco sebelum digunakan oleh Apple gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada perintah informasi pertama seperti ini, apakah kita melakukan konfigurasi Julelog? Kita pilih no aja biar kita akan tahu bagaimana proses awalnya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita enter-enter aja seperti ini tidak masalah ya. Nah, uh, saat ini kita berada di uh, mode konfigurasi mode user ya, maaf, mode user yang user biasa ditandai dengan tanda lebih besar seperti ini ya. Ini menunjukkan kita berada dalam kondisi uh, user biasa. Selanjutnya kita agar bisa melakukan banyak konfigurasi, kita harus masuk ke dalam mode privilege. Untuk masuk kode privilege kita ketikkan enable gitu ya. Seperti ini. Nah, di sini kita sudah masuk dalam mode enable, yaitu adalah mode privilege yang dimana kita bisa mengakses seluruh konfigurasi yang bisa dilakukan pada router ini. Selanjutnya teman-teman, untuk bisa melakukan konfigurasinya, kita bisa mengakses konfigurasinya, maka kita harus diposisikan pada mode konfigurasi. Nah, maka
kita ketikkan perintahnya adalah configure terminal. Namun jika teman-teman di sini susah untuk ngetiknya, teman-teman bisa gunakan auto text yang sudah disediakan pada CLI pada router ini. Nah, kita ketikkan aja configure terminal, tapi kalau memang susah ketikan seperti saya ini conf ya, kemudian di tab, nah, maka dia akan menjadi configure, kemudian terminal gini di tab, maka akan menjadi terminal, enter. Nah, di sini ada tulisan config ya, dimana ini adalah mode konfigurasi. Nah, dengan mode konfigurasi seperti ini teman-teman bisa melakukan berbagai macam konfigurasi sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu. Nah, yang dilakukan pertama adalah kita akan membuat mengganti username atau mengganti mengganti password ketika kita melakukan proses enable. Artinya ketika kita dari user biasa menjadi user privilege, ini kalau semua orang bisa melakukan maka nanti akan berbahaya. Maka kemudian ketika proses enable ini maka kita bisa diberikan password ya. Caranya adalah ketikan enable ya, secret ya, dipakai tab-tab seperti ini aja supaya mudah. Kemudian passwordnya apa? Kali ini saya akan menggunakan username sama passwordnya menggunakan nama saya aja gitu ya, Sukma gitu aja, karena menurut saya ini paling mudah supaya nanti kalau ada kelupaan password username itu akan lebih mudah. Tapi kalau nanti teman-teman udah bisa, udah jago, nanti silahkan menggunakan username sama password yang disesuaikan saja. Ini saya masukkan username passwordnya adalah Sukma ya. Kemudian saya masukkan lagi IP domain name, yaitu fungsinya adalah nanti kita akan memberikan enkripsi nantinya ya. Ketika nanti kita akan setting SSH, kita akan memberikan enkripsi dan ini membutuhkan domain name dan nama routernya gitu ya, hostname-nya. Maka yang pertama kita coba dulu ubah dulu, kita berikan IP domain dulu ya. IP domain name ya, ini tak kasih nama sukma.com. Nah, gini aja lah. Kemudian hostname-nya, artinya ini nama routernya di sini, ini namanya router ya. Ini nggak boleh pakai nama router untuk nanti konfigurasi secret password ya. Tapi nanti untuk crypto key generate-nya nanti ya. Nah, tapi untuk nanti kita ganti aja nama routernya ini dari router ini ya. Ini nama defaultnya adalah router, kita ganti menjadi router 1, R1 atau Sukma router atau ini silakan. Atau router gedung 1 atau terserah Bapak Ibu sekarang. Kalau sini saya akan kasih nama menjadi R1. Maka saya ketikkan hostname R1 seperti ini. Nah, enter. Maka di sini namanya sekarang hostname R1. Nah, ini penting, dua ini penting nanti ketika kita akan setting SSH-nya nanti ya. Tapi saat ini kita akan melakukan proses setting untuk telnet terlebih dahulu gitu ya. Kita akan setting untuk telnetnya terlebih dahulu. Nah, untuk bisa terkoneksi ke telnet ini nanti teman-teman membuat LAN VTY di mana dia membuat sebuah virtual line gitu ya. Yang di mana di sini saya akan membuat sebanyak 16 jalur yang bisa diakses seperti itu. Ya, di mana kita ketikkan aja LAN VTY 0 spasi 15. 0 spasi 15 itu artinya adalah dari 0 sampai 15 jalurnya, jalur 0 sampai 15 artinya dapat 15 aks yang bisa mengakses ini melalui jalur telnet atau nanti SSH-nya seperti itu. Tapi yang kali ini pertama kita akan setting untuk telnetnya terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya kita ketikkan login lokal di mana ini merupakan dia memanggil, nantinya akan memanggil passwordnya ya. Tadi kita udah setting password belum ya? Nampaknya belum ya, sorry. Kita keluar dulu. Ya, kita exit ya untuk keluar dulu. Kemudian kita coba ketikkan dulu password, username passwordnya. Tadi kelupaan ya. Nah, ketikkan user. Ya. Di sini saya menggunakan nama Sukma aja ya, usernya Sukma, passwordnya Sukma. Ya,
Ini sudah saya setting username sama passwordnya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke tadi ya, line VTY tadi ya. Line VTY 015. Ya. Di sini pertama kita gunakan username password ini untuk login ya. Ini sudah tersimpan dalam database-nya di sini. Maka saya ketikkan di sini login lokal ya, login lokal. Ini menunjukkan bahwa dia akan menggunakan login yaitu dari database lokal yang sudah ada, yaitu adalah Sukma dan passwordnya Sukma. Kemudian kita aktifkan untuk telnetnya, ketikkan transport input telnet seperti ini ya, enter. Maka di sini kita sudah melakukan setting untuk telnetnya. Namun teman-teman, ini kita belum setting, belum selesai ya. Ini sudah disetting telnetnya, tapi di sini FA00 ini belum disetting. Baik, kita akan konfigurasi FA00-nya ini ya. Kita exit dulu. Iya. Setelah kita exit, kita akan konfigurasi pada bagian fast ethernet 00 ini. Ini kita akan aktifkan, kita hidupkan, dan juga kita masukkan IP address di dalamnya. Ya, kita setting untuk masuk ke dalam konfigurasi fast ethernet, kita masukkan perintah interface fast ethernet 00 ya, karena kita tadi dipasang di 00 ya. Interface ya, ketikkan interface gitu, kemudian di tab aja fast ethernet ya, FAST, kemudian di tab gitu aja, kemudian 0. Nah, ketika sudah berubah config if-nya ini seperti ini, maka kita baru aktifkan di sini ya. IP address-nya adalah IP address. Nah, ini kita gunakan yang kelas C saja, 192.168.1.1. Subnet masknya adalah 255.255.255.0 seperti ini ya. Kemudian no shutdown. Nah, shutdown ini adalah untuk mengaktifkan ini supaya fast ethernetnya ini nyala ya. Status utamanya atau status defaultnya adalah mati ya. Ini kita no shutdown. Nah, ketika kita no shutdown di sini seperti ini, maka di sini berubah menjadi hijau seperti ini. Enter. Ya. Ini kita sudah melakukan setting ya, di mana IP address-nya untuk si routernya ini, yaitu yang pada fast ethernet 00 ini adalah 192.168.1.1. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk bisa akses ya pada jaringan yang ada di sini. Baik, selanjutnya kita akan konfigurasi ini selanjutnya, yaitu pada IP address di komputernya ya. Ini saya pilih komputer pertama yang di ini PC 0 ya. PC 0 ini saya klik. Nah, ini tampilan default hardware physicalnya di sini seperti ini. Ini bisa kita hidupkan, kita matikan ya, dan seterusnya. Kemudian ada config ya. Ini kita bisa kasih nama juga, mungkin komputer 1 gitu ya, atau komputer kalau di kantor tuh mungkin ada komputer HRD gitu mungkin ya. Nah, seperti ini kita bisa ubah-ubah namanya ya. Kemudian di sini kita pilih desktop. Nah, di desktop ini kayak seperti kita di komputer ya. Di desktop itu ada aplikasi-aplikasi yang disediakan, termasuk bagaimana kita ada browsernya juga di sini itu ya, ada email, dan kemudian kita juga konfigurasi IP tentunya, karena ini kita berhubungan dengan jaringan komputer. Nah, kita masukkan IP address ya, yang sesuai dengan tadi ya, satu jaringan dengan fast ethernet 00 tadi, yang dimana tadi 192.168.1 ya untuk si routernya. Maka pada PC yang pertama ini saya kasih IP address adalah 192.168.1.2 ya, karena yang satu adalah sudah dipakai di komputer fast ethernet yang di atas. Kemudian kita masuk ke subnet masknya, di sini kita klik aja, maka dia akan otomatis ya. Kemudian default gateway-nya supaya bisa mengarah langsung ke FA00 ini ya, di IP-nya si router. Ini saya kasih IP address untuk default gateway-nya adalah 192.168.1, alias ini adalah router 1 atau router di IP pada router ini tadi. Oke. Nah, harusnya seperti ini. Kalau kita ping ini harusnya sudah bisa ini ya. Ping 192.168.1.1 alias kita mencoba koneksi ke router ya. Ini apakah di router sama PC ini sudah bisa terkonek? Ya. Di sini sudah replay ya harusnya. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal kita setting yang lain ini ya. Ini juga sama. Kita konfigurasi juga IP address-nya ya. Kita gunakan, kalau tadi udah IP 2 maka dia menggunakan IP 3.
seperti ini ya. Nah, ini juga default gateway-nya juga sama, tetap ke routernya yaitu IP 1. Ini aja harusnya sudah bisa terkoneksi ya ke routernya. Kalau kita ping bisa ya, ping 192.168.1.1 harusnya ini udah replay. Nah, atau kita coba koneksi ke komputer sebelahnya tadi ya, komputer sebelah tadi yang IP2 harusnya juga sudah berjalan seperti ini. Oke ya, tentunya di PC yang selanjutnya pun juga bisa kita lakukan hal yang sama ya. Ini di IP berarti 1 2 3 4 ya, di sini ini juga sama ya. Ini harusnya juga sudah bisa connect ya. Kalau kita coba ping 192.168.1.1 harusnya sudah oke. Ya, ini harusnya sudah terkoneksi ke PC-PC yang samping-sampingnya juga harusnya sudah bisa terkoneksi. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi kan kita sudah melakukan setting di sini ya. Kita setting di PC, di routernya ini ya, IP address ini yang dimana ini nanti kan kita bisa panggil berdasarkan telnet ya, menggunakan telnet. Nah, kita masuk ke PC yang pertama aja dulu. Kemudian di sini kalau kita scroll ke bawah pada bagian desktop ini ya, kita scroll ke bawah, di sini ada telnet dan SSH. Kita klik, kemudian kita pilih ya, di sini settingannya adalah SSH defaultnya. Namun karena kita tadi hanya mengaktifkan yang telnet, maka kita aktifkan telnetnya ya. Di sini kita masukkan 192.168.1.1. Ini adalah IP address dari routernya tadi ya. Jadi kita akan mengkoneksikan telnet, mentelnet ke router ini ya, dari PC pertama ini, PC komputer HRD ini, untuk ke FA00 ini menggunakan IP address 192.168.1. Kita klik connect. Nah, harusnya seperti ini. Ini kita masukkan username tadi ya, username yang dimasukkan tadi, yang dimana kita setting tadi di sini adalah Sukma ini ya, username-nya Sukma, password-nya Sukma. Maka kita ketikkan aja, kita masukkan komputernya tadi ya, ketikkan Sukma. Nah, kemudian passwordnya kita juga ketikkan Sukma. Namun nanti kalau di password ini ya, di Cisco router, di iOS-nya router ini Cisco, ini tidak semua password pasti akan tidak ada bintang-bintangnya gitu ya kalau ketika dimasukkan. Jadi kosong gitu ya. Tapi kalau kita ketikkan tetap bisa. Kita masukkan Sukma, enter. Nah, harusnya ini sudah bisa seperti ini ya. Nah, ini artinya ini dia bisa sudah terkoneksi ya, dia sudah terkoneksi ke dalam router R1 ya, ini di router ini ya, dan kita bisa melakukan konfigurasi dasar yang ada. Ya, coba kita masuk ke enable ya. Enable ya. Nah, kita disuruh masukkan tadi ya. Passwordnya apa tadi, proses enable tadi? Enable tadi saya menggunakan password Sukma, saya masukkan Sukma ya, maka kemudian bisa dalam mode privilege ya, user privilege seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi ya, konfigur terminal ya, seperti ini. Nah, sama sekarang kita sudah dalam mode konfigurasi atau konfigur terminal. Nah, untuk membuat SSH ini aman, jadi teman-teman, SSH ini aman, dia menggunakan RSA atau menggunakan enkripsi gitu ya, di enkripsi. Berbeda dengan telnet tadi ya, yang dimana kita memasukkan nama Sukma, kemudian passwordnya Sukma di sini tadi ya, itu di jaringan komputer ini akan terkirim apa adanya, plain text, Sukma, passwordnya juga Sukma gitu, sehingga ini akan risiko ketika dilakukan sniffing atau di hacking, itu agak risiko. Nah, dengan menggunakan SSH ini nanti kita akan tambahkan mode konfigurasi untuk konfigurasi enkripsi di sini. Di sini kita akan menggunakan perintah namanya crypto key generated RSA seperti ini. Ya, artinya di sini kita akan menggenerate enkripsi ya dengan menggunakan metode RSA. Nanti teman-teman bisa cari sendiri apa itu metode RSA. Nah, kemudian di enter. Di sini kita masukkan berapa bit untuk modulnya untuk dalam proses enkripsi ini. Saya minimal dia pakai 512, kita juga bisa menggunakan 1024 seperti ini ya. Enter. Ya, saya pakai 1024 dan ini berhasil ya. Oke. Dan ini sudah aktif ya. Key generate-nya. Nah, key generate-nya ini nanti dia menggunakan key dan seterusnya itu menggunakan dari nama routernya ini ya, R1 ini yang harus kita rubah ya tadi, dan juga menggunakan hostname yang sudah kita masukkan sebelumnya ya.
Baik, selanjutnya kan kita konfigurasi mengaktifkan mode SSH-nya itu ya. Kita masuk sama seperti menggunakan LAN VTY juga ya. LAN VTY sama 0 sampai dengan 15 tadi ya. 0 spasi 15 seperti ini. LAN spasi VTY spasi 0 spasi 15. Enter seperti ini. Kemudian login lokal di mana sama menggunakan username sama password yang sudah ada. Kemudian kita ubah di sini. Transportnya apa? Kita transport input SSH di sini. Sudah, tekan exit ya. Kemudian setelah itu kita akan coba aktifkan ini menjadi versi 2. Jadi SSH yang defaultnya dari Cisco Packet Tracer ini adalah SSH versi 1 ya. Ketikkan untuk mengaktifkannya IP SSH version ya, version 2 ya. Seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini harusnya ini sudah aktif ya. SSH-nya ya. Kita coba menggunakan PC yang lain. Contoh kita pakai laptop di sini ya. Kita coba masuk ke mode SSH-nya ini ya. Ini kita di laptop ya. Ini di laptop. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1 atau ini adalah IP routernya. Username-nya tadi ya, Sukma tadi ya. Kemudian saya konekkan. Nah, di sini masuk password-nya. Kita masukkan password-nya. Sukma. Iya. Nah, di sini udah bisa enable, ini sama ya. Nah, ini agak berbeda dengan telnet tadi ya, dimana semua yang lewat di sini ya, semua yang lewat di sini perintah-perintah yang kita masukkan ini tadi, ini akan dienkripsi terlebih dahulu sebelum masuk melalui jaringan kabel ini tadi. Ya, termasuk username, password dan semua perintah-perintahnya. Passwordnya Sukma ini ya. Nah, ini artinya semua yang sudah kita lakukan ini bisa menggunakan SSH-nya ini tadi ya. Baik. Nah, di sini kalau kita lihat kalau ini menggunakan telnet ini tadi ya, yang sekarang kita sudah bisa menggunakan SSH. Nah, ini pun juga bisa diakses menggunakan PC yang lain ini juga. Yang penting dia sudah tahu username sama passwordnya, IP address dari routernya itu juga sudah tahu. Ini harusnya juga sudah bisa. Nah, demikian teman-teman untuk konfigurasi kendali jarak jauh dengan menggunakan telnet dan juga SSH. Terima kasih. Kita masuk ke materi selanjutnya nantinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.